Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 318, 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, 10 November 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Palestina butuh penguasa yang melindungi, bukan yang hanya pintar basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hampir sebulan kaum muslim Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Sudah sekitar 10.000 korban syahid. Ribuan diantaranya adalah bayi atau anak-anak. Puluhan ribu lainnya terluka parah. Semua akibat puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Zionis Yahudi, khususnya di Gaza. Selain korban jiwa, ratusan gedung runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan sejumlah rumah sakit pun tak lepas dari sasaran bom-bom Zionis Yahudi. Namun demikian, rupanya kaum Zionis Yahudi memang sudah tak punya hati, tak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih keji dari binatang yang paling buas sekalipun. Semua mereka bom, termasuk instalasi listrik dan instalasi air yang amat vital bagi kebutuhan dasar rakyat Palestina. Tentu, tragedi Palestina yang terus berulang amat menyayat hati. Yang lebih menyayat hati adalah menyaksikan sikap para penguasa Arab dan Muslim yang tak pernah berubah dalam merespon tragedi di Palestina dari dulu sampai sekarang. Mereka hanya pintar mengecam dan mengutuk, sebagian lainnya diam membisu. Bahkan yang sangat memuakkan, beberapa penguasa Arab dan Muslim tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagian penguasa Arab dan Muslim memang mengirim bantuan kemanusiaan. Namun kita sangat paham, itu semua hanya pencitraan, terutama di hadapan rakyat yang sudah mulai jengah dan tampak marah. Sebabnya mereka sangat kecewa terhadap para penguasanya yang tak pernah mengambil opsi militer, tak pernah mau mengirim pasukan untuk menggempur kaum Zionis Yahudi. Mereka semua pengecut. Padahal jelas kaum Zionis Yahudi sungguh amat lemah. Kaum Zionis Yahudi tampak kuat lebih karena sikap pengecut para penguasa Arab dan Muslim. Mereka lebih memilih berdiam diri. Pendengar rahimakumullah, untuk apa berkuasa? Pertanyaannya, lalu untuk apa para penguasa Arab dan Muslim itu berkuasa? Untuk apa pula mereka saling berebut kekuasaan? Toh pada akhirnya kekuasaan mereka tak berguna untuk melindungi umat Islam. Kekuasaan mereka pun tak berguna untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Apalagi untuk mengemban risalah Islam ke berbagai penjuru dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Pendengar rahimakumullah, menegakkan Islam dan melindungi kaum Muslim. Dalam Islam, kekuasaan tentu sebuah keniscayaan. Bahkan Islam dan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Karena itu, tepat ungkapan para ulama saat menjelaskan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan. Ad-dinu wa sultanu tau'amani wa qila ad-dinu ussun wa sultanu harisun. Fama la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'un. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula, agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berfondasi bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Abu Abdillah Al-Qali dalam kitab Tadrib Ar-Riyasah wa Tartib As-Siyasah jilid 1 halaman 81. Terkait pentingnya kekuasaan untuk menegakkan Islam, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang mampu menegakkan Islam. Imam Ibnu Katsir seraya mengutip Qatadah saat menjelaskan frasa kekuasaan yang menolong menyatakan, yakni kekuasaan untuk membela kitabullah, menerapkan hukum-hukumnya, melaksanakan berbagai kewajiban darinya, dan menegakkan agamanya. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 5 halaman 111. Faktanya, pasca hijrah ke Madinah dari Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menegakkan kekuasaan Islam, yakni dengan mendirikan negara Islam.
Di dalam institusi negara Islam inilah beliau menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan itu pun beliau gunakan untuk melindungi kaum muslim. Karena itulah pada masa kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula kaum Yahudi misalnya diperangi dan diusir dari Madinah. Pasalnya mereka secara berani membunuh seorang lelaki muslim yang membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan oleh seorang Yahudi. Pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka juga benar-benar memerankan diri mereka sebagai pelindung sejati kaum muslim. Alhasil, penting dan wajib bagi kaum muslim berkuasa. Namun demikian, lebih penting dan lebih wajib lagi menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan kekuasaan Islamlah akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Hanya dengan kekuasaan Islam pula, kaum muslim dimanapun bisa terlindungi dari segala ancaman. Juga hanya dengan kekuasaan Islam, risalah Islam bisa diemban ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan begitu, Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul bisa terwujud di seluruh penjuru bumi. Itulah realitas yang benar-benar terjadi saat kekuasaan itu berada di tangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin dan orang-orang soleh setelah mereka. Pendengar rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pada dasarnya amanah adalah taklif yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut, maka ia akan memperoleh siksa. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 522. Terkait amanah kekuasaan, Imam At-Tabari dalam Tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Terkait amanah kekuasaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seorang penguasa yang diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis di atas, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, menuturkan, penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah, dan mengabaikan hudud atau hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah berkhianat kepada umat. Jelas sekali, penguasa khianat termasuk yang berdiam diri dan enggan membela kaum muslim yang tertindas dimanapun, khususnya di Palestina saat ini, sesungguhnya telah diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis di atas. Pendengar rahimakumullah, mewujudkan kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjajahan, pendudukan dan pembantaian umat Islam Palestina oleh Zionis Yahudi seharusnya mengingatkan kembali para penguasa Arab dan Muslim pada 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perlindungan darah dan harta kaum Muslim. Beliau bersabda pada hari Arafah, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah dan harta kalian itu haram atau suci seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini. Hadis riwayat Muslim. Artinya tak boleh sedikit pun darah kaum muslim tertumpah tanpa hak. Konsekuensinya, tak boleh pula bagi siapapun, apalagi para penguasa muslim, membiarkan ada darah seorang muslim pun di mana saja di dunia ini ditumpahkan tanpa ada pembelaan. Kedua,
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persatuan dan kesatuan kaum muslim sedunia berdasarkan akidah Islam, bukan atas dasar kebangsaan atau nasionalisme, termasuk sekat-sekat negara bangsa, nation state. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun, ala la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li'ajamiyyin ala arabiyyin, wala li'ahmaru ala aswada, wala aswada ala al-ahmaru illa bittaqwa. Wahai manusia, ingatlah, Tuhan kalian satu, Bapak kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, juga bagi orang non-Arab atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan bagi orang berkulit merah atas kulit hitam, juga bagi orang berkulit hitam atas kulit merah, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban adanya imam atau khalifah sebagai perisai atau pelindung umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih." Sungguh imam atau khalifah atau kepala negara itu laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ini bermakna kaum muslim sedunia wajib menegakkan kembali khilafah. Dengan itu, kaum muslim sedunia bisa memiliki kembali seorang khalifah yang akan benar-benar menjadi perisai atau pelindung mereka yang hakiki, bukan yang sekadar pintar basa-basi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 318. Palestina butuh penguasa yang melindungi, bukan yang hanya pintar basa-basi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.